di antara kita, nggak boleh di antara kita membenci pernikahan. Mohon maaf, kadang ada seorang suami ditinggal mati sama istrinya. Dia sudah pensiun, udah umur 60 tahun lebih. Istrinya meninggal. Tiba-tiba dia nikah lagi, ribut jemaah. Sudah bau tanah kok masih doyan. Nah, ini dia. Ini membenci sunnah. Nikah itu sunnah. Utsman bin Affan di usia 80 tahun dia nikah. Nikah dengan wanita yang sangat belia, usia 18 tahun, Nailah. Ya kan? Baca sejarah. Ketika malam pertama kaget Nailah. Ketika Utsman membuka sorbannya, tidak satu pun rambut di kepala Utsman kecuali sudah putih semua. Wahai Nailah, kamu heran melihat rambutku ini. Nailah cuma tersenyum. Ketahuilah Nailah, tidak satu pun rambutku ini berubah menjadi putih, melainkan dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya, tidak saling celah. Kita kadang kalau orang sudah berumur nikah lagi rame, ya kan? Banyak yang menggunjing. Padahal nikah itu ibadah. Makanya yang pertama kali harus kita pahami, nikah itu sebuah ibadah. Maka prosesnya harus sesuai dengan proses Islami. Karena dia ibadah. Bagaimana mungkin dia akan menilai ibadah kalau ada talbis, campur baur antara yang hak dengan yang batil. Maka lihatlah, tidak ada konsep pacaran, kan gitu ya. Tidak ada konsep pacaran dalam Islam. Adanya apa? Ta'aruf. Yaitu nasor, melihat. Nazor, melihat calonnya. Kalau masih juga setuju, meningkatkan lagi dengan khitbah. Sudah khitbah, tentukan kapan akad nikah. Dalam prosesi akad nikah, usahakan seislami mungkin. Ya kan? Terus sebabnya kadang kalau orang mau nikah sama pembantu penghulunya, diminta untuk melafazkan 2 kalimat syahadat. Ayo kedua mempelai, akad nikah akan segera dimulai. Kami mohon untuk melafazkan 2 kalimat syahadat. Nah, melafazkan kalimat syahadat ini bukan berarti mengislamkan kedua mempelai. Tidak, sudah Islam dari kecil. Lalu kenapa mesti baca syahadat lagi? Dalam rangka tajdidul iman. Jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Nikah ini nisfuddin, separuh agama, sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka sangat wajar kalau dia memperbarui imannya. Ya. Seislami mungkin. Nah, dalam akad nikah dipisah antara laki-laki dengan perempuan karena dalam Islam tidak diperkenankan kita ikhtilaf. Kalau mau ada hiburan, jangan ada erotisme di dalamnya. Jangan ada hal-hal penyimpangan, akan mengurangi keberkahan sebuah pernikahan. Ya kan? Bahkan di malam pertamanya, lihatlah, tuntunan Islam luar biasa. Suami masuk ke kamar pengantin sambil mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum ya, assalamualaikum ya babar rahmah. Sama sejahtera bagimu wahai pembawa pintu kasih sayang. Istri menjawab dari dalam kamar. Kemudian istri mencium tangan suaminya, sungkem sama suami. Apa yang dilakukan suami? Suaminya mencium ubun-ubun istrinya sambil berdoa. Sambil berdoa. Ya Allah, jadikanlah wanita ini membawa kebaikan dan berilah kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam wanita ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan wanita ini dan keburukan-keburukan yang terkandung di dalamnya. Ya kan? Allahumma inni as'aluka, kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Berdoa. Jadi luar biasa dari prosesnya, proses seislami mungkin. Ini tonggak keluarga yang sakinah. Sehingga keberkahan dalam pernikahan itu bisa kita harapkan. Nah, karena masalahnya kita ini adalah dari prosesnya sudah tidak Islami, sehingga wajar kalau perjalanan keluarga kita menjadi perjalanan keluarga yang tidak berkah. Rizkinya tidak berkah, hubungan suami istrinya tidak berkah, hilang keberkahannya. Kenapa? Karena memang prosesnya tidak Islam. Seperti itu. Tidak Islami. Jadi dari proses Islami. Prosesnya Islami. Kemudian apalagi pilar-pilarnya? Pilar-pilarnya setelah kita menjadikan keluarga itu sebuah ibadah, kita menjadikan berumah tangga itu adalah ibadah. Yang kedua adalah menyelaraskan kehidupan kita dengan keinginan Allah. Maka kita jadikan rumah tangga kita itu rumah tangga ibadah. Rumah tangga ibadah. Rumah tangga ibadah.
diawali dengan niat yang ikhlas. Maka kalau saya kadang sering mengumpamakan bagaimana dalam rumah tangga itu seperti orang sholat berjamaah. Seperti orang sholat berjamaah. Bagaimana orang sholat berjamaah itu? Lihatlah, ya kan? Diawali dengan berwudu. Tadi sistemnya bersih. Diawali dari berwudu, ya kan? Sistemnya bersih, minhajnya bersih, manhajnya bersih. Tidak ada hal-hal yang akan mengundang murka Allah. Yang kedua, lihat, menyatukan visi misi suami dan istri. Itu, maka lihat dalam orang sholat berjamaah menghadap ke kiblat semuanya. Imam menghadap ke kiblat, makmum menghadap ke kiblat. Apa artinya? Visi misi dalam rumah tangga mesti sama. Kalau suami menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, maka istri pun seharusnya begitu juga. So kalau tidak sama visi misi suami istri akan sulit. Contoh gampang misalnya suami membangunkan istrinya, membangunkan anaknya, sang bapak membangunkan anak untuk ngajak sholat subuh ke masjid. Kalau visi misinya sama, apa kata ibunya? Bangunlah, barenglah ke masjid bersama ayah. Nanti pulang dari masjid, mama bikinin kamu sarapan yang paling kamu sukai. Insya Allah akan berhasil. Insya Allah anak-anaknya akan rajin ke masjid. Tapi kalau sang ayah membangunkan, nak, bangunlah sayang, misalnya. Apa kata istrinya? Ya Allah, Pak, biarin aja sih, Pak. Ini kan masih kecil, belum wajib sholat. Ngapain sih ganggu dia tidur? Nggak akan berhasil visi rumah tangga. Mencetak kader yang soleh dan soleha. Dan kalau suami istri tidak sama visi misinya dalam membangun rumah tangga, maka ini penting. Visi misi harus sama, menyatukan visi dan misi dalam rumah tangga. Kemudian selanjutnya lihatlah dalam sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Bukan sholat berjamaah namanya kalau tidak ada imam. Walaupun ramai di masjid, penuh masjid, tapi nggak ada imam, itu tidak berjamaah namanya. Cuma sholat beramai-ramai, sholat bersama-sama, tapi tidak berjamaah. Walaupun cuma 2 orang, kalau ada imam, ada makmum, itulah nilai jamaah itu. Maka dalam rumah tangga juga begitu. Mesti jelas siapa yang menjadi kepala rumah tangga, siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Yang kepala rumah tangga imam, ibu rumah tangga makmum. Harus jelas. Apa hak jadi imam, apa kewajiban jadi imam, apa kewajiban jadi makmum dan hak seorang imam. Maka lihatlah, itu menjadi imam ternyata banyak syaratnya. Dalam sholat berjamaah lihat, apa syarat jadi imam? Yang pertama, fasih bacaannya. Apa fasih bacaan? Imam harus fasih bacaannya. Tenang hati makmum kalau imam bacaannya fasih. Cari imam yang paling fasih bacaannya. Yang paling pas tajwidnya, makhrajul hurufnya. Bagus, apalagi kalau suaranya bagus. Pilih yang paling bagus suaranya. Nyaman makmum kalau itu yang kita pilih. Apa artinya dalam kehidupan berumah tangga? Kehidupan rumah tangga, seorang suami haruslah menjadi seorang komunikator yang baik. Dia mampu mengkomunikasikan apa yang ada di otaknya, apa yang ada di hatinya kepada anak dan istrinya. Komunikator yang baik. Kalau bisa kayak Nabi. Nabi itu dia marah dan tidak marah, istri-istrinya tahu. Gitu. Kita juga kalau bisa begitu. Pulang dari sholat subuh, apa kata suaminya? Istri di dapur dengar, kopi kalau dehem kayak gitu. Nggak usah ngomong suami, nggak usah ngomong suaminya, datang kopi sama pisang goreng. Gitu. Ya kan? Nah, ini komunikator yang baik. Komunikator yang baik. Yang kedua, seorang suami harus berilmu. Nah, lihatlah imam di masjid, imam sholat berjamaah harus berilmu. Dia ngerti mana yang rukun sholat, mana yang sunnah sholat, mana yang makruh dilakukan ketika sholat, mana yang membatalkan sholat, mesti ngerti. Kebayang enggak kalau imam enggak berilmu, bubar sholat berjamaah. Bubar sholat berjamaah. Seorang imam harus berilmu. Nah, apa artinya? Seorang suami harus berilmu. Kenapa suami harus berilmu? Karena dia nahoda dalam rumah tangga. Dia menjadi tempat curhat, tempat bertanya anak dan istrinya. Anak dan istrinya. Kalau suami tidak berilmu, bagaimana dia akan menjawab pertanyaan istrinya? Ya kan? Nah, maka suami tidak boleh berhenti belajar. Terus dan terus belajar. Apalagi kalau dia bisa melibatkan istrinya untuk belajar. Berlomba-lomba dengan istrinya menambah ilmu. Bertambah usia rumah tangga, bertambah pula ilmunya. Maka subhanallah, kalau itu bisa dilakukan, luar biasa. Luar biasa. Seorang pemimpin harus berilmu. Maka ini menjadi tonggak rumah tangga yang sakinah. Suami yang berilmu. Ngerti ilmu. Kemudian selanjutnya, cara menjadi imam di masjid, bijak.
Seorang imam di masjid walaupun dia hafal Quran 30 juz, jangan panjang-panjang, bijaklah jadi imam. Ya kan? Paling panjang misalnya surat Al-A'la Sabihis. Tidak terlalu panjang. Jangan mentang-mentang hafalannya banyak, salat subuh rakaat pertama baca surat Ar-Rahman. Rakaat kedua baca surat Waqiah. Bubar jamaah. Tapi pahalanya banyak, Ustaz, betul. Tapi enggak semua jamaah kuat sepanjang itu. Nah, apa artinya dalam rumah tangga? Suami dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah harus bijak, ngerti kondisi istri. Kalau istri lagi terlalu letih, jangan banyak perintah. Pasti istri melanggar. Kenapa? Bukan salah istri, tapi salah suami. Kenapa? Tidak memahami kondisi istri. Bijak ya. Anak-anak juga begini. Banyak sekali anak-anak dijadikan oleh orang tuanya menjadi pelaksana obsesi ayahnya. Pelaksana obsesi ibunya. Padahal anak hidup dengan zamannya, hidup dengan karakternya. Betapa banyak anak yang stres. Kenapa? Karena menjadi pelaksana dari obsesi orang tuanya. Itu. Sehingga kadang memaksakan. Anaknya nggak punya bakat di pelajaran eksak, dipaksanya belajar eksak, dipanggilnya guru privat. Padahal anaknya nggak suka, nggak punya muyul ke situ, nggak punya hobi ke situ. Kenapa kita tidak ledakkan saja kelebihan-kelebihan si anak? Sehingga dia menjadi unggul, walaupun di cuma di satu mata kuliah, tapi dia unggul sekali di situ. Seharusnya seperti itu, bijak. Nah, dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah, kepala rumah tangga harus sebijak. Kemudian selanjutnya syarat jadi imam jamaah sekalian dimuliakan Allah. Apa syarat jadi imam di salat berjamaah itu? Tidak merasa maksum. Ada istilah imamul mukhlis, imam yang ikhlas. Apa ciri imam yang ikhlas? Mau ditegur kalau salah. Lihat dalam salat berjamaah, kalau imam salah apa kata makmum? Subhanallah. Teguran yang sangat halus. Nah, kita juga ini makmum tidak boleh kasar sama imam. Tidak perlu teriak-teriak, cukup dengan teriakan yang halus. Subhanallah. Tapi hebatnya imam ditegur dengan teguran yang sangat halus. Dia sudah berusaha introspeksi. Apa salah saya? Kesalahan apa yang sudah saya lakukan? Sehingga ada jamaah yang mengucapkan Subhanallah. Gitu. Dan uniknya, seorang imam yang mukhlis, dia mengakui kesalahannya dan segera memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak berlarut-larut, apalagi menjadi-jadi setelah ditegur. Tidak. Apa artinya dalam rumah tangga, seorang suami yang hendak membentuk keluarga yang sakinah tidak boleh merasa masuk, merasa suci sendiri. Artinya kalau istri atau anaknya memberikan teguran, memberikan masukan, memberikan usulan, diterima. Kalau ada kelemahan, ada kekurangan, ditegur, segera perbaiki. Jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Saya di mana-mana saya sampaikan, saya pernah jadi imam dan khatib sholat Idul Fitri. Tepatan kejadiannya di lapangan sekolah. Jamaah luar biasa. Udah jam 7 belum dimulai. Sabar Ustaz, jamaah masih berbondong-bondong. Lokal penuh semua Ustaz. Padahal nggak kita kasih karpet, cuma kita kasih koran. Berarti panitia berhasil. Jalan Ustaz, panas aspal itu, tapi penuh sama jamaah. Aja kata panitia, Ustaz, ini tempat Ustaz ini bisa 80-an orang. Mohon maaf Ustaz, nanti sholatnya di pintu saja. Ada kiblat siap, saya bilang nggak apa-apa. Kesian jamaah pempetan di belakang. Jam 7.20 mulai. Saya mengingatkan jamaah-jamaah sekalian, ini sholat Idul Fitri. Niatnya kalau mau dilepaskan, sholat sunatal yang Idul Fitri, rakaat makmuman lillahi ta'ala. Yang dalam hati juga sah. Gitu. Di antara di rakaat pertama ada 7 takbir, rakaat kedua ada 5 takbir. Di antara takbir ada tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan saya ingatkan jemaah, saya menghadap ke kiblat, saya memejamkan mata, saya berniat, kemudian saya takbir, Allahu akbar. Jemaah semuanya takbir. Saya baca doa iftitah, saya lupa kalau itu sholat Idul Fitri. Barusan saya mengingatkan jemaah karena kursi acak-acakan, sampah banyak, debu banyak, udara juga pengap karena tidak satu pun jendela dibuka. Dan inilah jeleknya orang sholat tapi tidak khusyuk. Sehingga barusan saya mengingatkan jemaah kalau itu sholat Idul Fitri, saya yang lupa. Selesai baca iftitah, saya langsung baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teriak jemaah di belakang. Subhanallah. Saya introspeksi, ya Allah, salah apa ini? Nggak ketemu, benar-benar ngeblank saya ketika itu. Saya lanjutkan bacaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tambah rame yang teriak. Subhanallah. Saya tambah bingung. Ya Allah, apa salah saya?
Tapi benar-benar nggak ingat saya. Apa salah? Akhirnya saya lanjutkan lagi bacaan. Ar-Rahmanir-Rahim. Tambah rame orang teriak. Subhanallah. Ada bapak-bapak yang teriak. Takbir, woi, takbir. Nah, subhanallah. Saya baru sadar, astagfirullah. Salah. Lihat deh. Kenapa ini ingin saya sampaikan? Jadi imam sholat Idul Fitri paling 30 menit. Paling lama 45 menit. Berpeluang melakukan kesalahan. Apalagi jadi kepala rumah tangga. Apalagi jadi imam rumah tangga. Semenjak kita mengatakan kuterima nikahnya dengan mas kawin tersebut sah, maka sahlah kita menjadi imam ketika itu. Sampai salah satu di antara kita meninggal. Mungkinkah kita tidak melakukan kesalahan? Maka kepada para suami, jangan pernah merasa paling benar sendiri. Jangan pernah merasa paling benar sendiri. Bersyukurlah kalau diingatkan. Supaya kita tidak berlarut-larut dalam sebuah kesalahan. Nah, kemudian selanjutnya pilar-pilar rumah tangga yang sakinah itu adalah istri sebagai makmum. Apa syarat jadi makmum? Yang pertama syarat jadi makmum patuh sama imam. Ya kan? Imam ruku, makmum ruku. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum sujud. Batal sholat berjamaahnya kalau ketinggalan 2 rukun fi'liyah. Nah, sebabnya kalau kita baca Fatihah, makmum baca Fatihah, belum selesai baca Fatihah, imam sudah ruku. Kalau bisa menyelesaikan Fatihah, selesaikan. Kalau kita nggak kekejar menyelesaikan Fatihah, langsung ikut ruku, dapat 1 rakaat. Walaupun baca Fatihahnya belum selesai. Gimana Fatihahnya? Jadi tanggungan imam. Kalau imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamid, sudah bergerak kepalanya untuk i'tidal, makmum belum juga ruku, maka lepaslah sholat berjamaahnya 1 rakaat. Itu pentingnya. Nah, maka seorang istri, dia menjadi makmum dalam rumah tangganya. Harus patuh sama imam. Jangan tidak patuh sama imam. Batal berjamaahnya kalau dia tidak patuh sama suami. Yang kedua, suara makmum tidak boleh lebih kuat dari suara imam. Ya kan? Jangan sampai makmum bacanya kuat sama kuatnya dengan imam. Saya pernah sholat di salah satu masjid di Bandar Lampung. Dikirim sama GMI. Selesai baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya baca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ada makmum baca Fatihahnya kuat luar biasa. Apa kata dia? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Waduh, recok saya baca surat Ad-Duha itu. Selesai sholat, kata jamaah, maaf Ustaz, kami lupa kasih tahu. Bapak itu memang tuli. Telinganya tidak berfungsi lagi. Maka dia kalau baca Fatihah kuatnya minta ampun. Mohon maaf Ustaz. Ustaz tadi keganggu bacaannya gara-gara jamaah itu. Saya bilang mohon ditegur supaya dia tahu kalau bacaannya terlalu kuat. Nah itu dia masalahnya Ustaz. Sungkan kami negur. Karena dia donatur yang paling sering ngasih bantuan untuk masjid. Nah ini. Kadang kita ini kalau sudah urusan uang ini jadi melenyon kita ini. Dia itu yang paling besar sumbangan untuk masjid. Sungkan kami negur. Maka makmum tidak boleh suaranya lebih kuat dari imam. Apa artinya dalam rumah tangga? Istri tidak boleh suaranya lebih dominan dari suami. Tidak boleh. Walaupun pendapatnya benar, bahasanya harus ada adab. Saya punya pendapat, bagaimana kalau pendapatnya begini? Maka seorang istri tidak boleh juga. Sudah didapatkan sama suami, diputuskan, diambil pendapat suami. Nggak taunya salah pendapat suami. Sering kadang istri ngomong, gua bilang juga apa. Nah ini nggak bagus. Nggak bagus. Gue bilang juga apa? Kan pendapat saya, benar, dasar ngotot. Nah, enggak, sudah dimusyawarahkan, sudah diambil keputusan. Nggak perlu lagi siapa salah, siapa benar. Ini keputusan bersama. Walaupun asalnya dari pendapat suami. Walaupun dari pendapat suami. Jadi tidak boleh salah menyalahkan. Asal sudah disepakati bersama, itu keputusan bersama. Maka istri nggak boleh suaranya lebih dominan dari suara suami. Kemudian selanjutnya, apalagi pilar-pilar rumah tangga, salam ke kanan, salam ke kiri dalam sholat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Semua kita menjadi juru selamat. Suami harus menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anak juga menyelamatkan bapak atau suaminya. Jangan ada anggota keluarga kita celaka gara-gara kita. Gitu. Maka kita menjadi juru selamat. Suami harus mengayomi istri dan anak-anaknya.
Jangan sampai istri celaka gara-gara suami. Subhanallah, celaka istri. Kalau ribut dikit ditampar sama suami, ditendang sama suami, biru-biru mukanya. Na'udzubillah, subhanallah. Zalim suami pada istri. Padahal perempuan kadang cuma nangis kalau dipukul, tidak punya kuasa dia untuk melawan. Jangan. Kalau kita sudah tidak sanggup lagi, pulangkan dia pada orang tuanya. Itu. Ya kan? Atau istri, celaka suami gara-gara istri. Apa? Dikipas-kipas. Papa ini tolol betul. Masa gajinya segitu? Temannya sudah bangun, papa belum. Melihat mobil temannya. Nah, dikipas-kipas. Akhirnya korupsi suami. Celaka suami gara-gara istri. Jangan sampai seperti itu. Celaka anak-anak gara-gara orang tua. Tidak dididiknya dengan didikan yang baik. Tidak diajarinya ilmu-ilmu agama. Sehingga tidak ngerti dia ibadah. Celaka anak gara-gara orang tua. Atau sebaliknya, orang tua celaka gara-gara anak-anak. Orang tua membangun kebaikan, membangun kemuliaan. Anaknya yang menghancurkan semua mimpi ayah ibu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka semua kita ada juru selamat. Kita menyelamatkan orang-orang dekat kita. Nah, kalau ruh sholat berjamaah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita berumah tangga, Pak, insya Allah pilar-pilar rumah tangga kita akan tegak. Maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang benar-benar disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu rupanya kenapa kita disuruh berulang-ulang sholat dalam sehari semalam. Rupanya sholat berjamaah ini menjadi miniatur kehidupan umat Islam dalam kehidupan nyata sehari-hari. Diawali dari kehidupan, unsur masyarakat yang paling kecil itu unsur keluarga, unsur rumah tangga. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian, kita semua diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan, kesadaran, kesabaran, sehingga kita bisa menciptakan rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar bahagia lahir dan batin, rumah tangga yang diawali dengan niat ibadah, rumah tangga yang ikhlas dalam berumah tangga. Sehingga take and give, saling memberi, saling mendoakan, saling membantu, saling dukung, saling menumbuhkan. Kemudian selama perjalanan berumah tangga dijadikan perjalanan itu penuh nilai ibadah. Maka mudah-mudahan kalau itu bisa kita lakukan semua, mudah-mudahan kitalah rumah tangga yang benar-benar bahagia lahir dan batin dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Jason atas penyampaian materinya luar biasa ya. Bagaimana kita melihat itu pilar-pilar membangun keluarga sakinah yang pertama kalau saya boleh simpulkan tadi ya, pertama bahwa kita mengingatkan bahwa pernikahan itu adalah ibadah dan artinya bahwa prosesnya pun harus sesuai. Yang kedua juga bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita, khususnya kehidupan rumah tangga kita dengan keinginan Allah. Jadi yang dicontohkan dengan sangat luar biasa Ustaz, untuk kita mempelajari atau mengambil hikmah dari proses sholat berjamaah. Jadi silakan saya buka sesi pertanyaan. Kita masih punya waktu cukup banyak. Ini kayaknya banyak yang punya pengalaman maupun ada pertanyaan, boleh. Ini nanti boleh disampaikan di kolom chat, atau ada yang mau raise hand atau mengacung juga boleh untuk bertanya langsung. Ini ada satu penanya nih Ustaz, dari Ibu Susi di chat, itu adalah apa yang dimaksud dengan menikah menggenapkan setengah agama? Maksudnya gimana tuh Ustaz? Menikah menggenapkan setengah agama. Setengahnya lagi apa Ustaz? Iya. Nabi menggambarkan nikah itu adalah nisfuddin, separuh agama, setengah agama. Kenapa? Saking banyaknya pahala orang menikah. Ya kan? Lihat. Pahala orang menikah itu yang pertama mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua mengembangkan keturunan karena Nabi senang umatnya banyak. Yang ketiga ya, menghalalkan yang haram. Wanita itu jangankan disentuh, dipandang saja haram hukumnya. Tapi dengan menikah dia menjadi halal dengan menyebut asma Allah. Memandangnya menjadi pahala, ya kan? Duduk di dekatnya menjadi pahala, bercanda dengannya menjadi pahala, saling goda jadi pahala, makan bersama jadi pahala, ke supermarket bersama jadi pahala, mandi bersama jadi pahala, ngobrol jadi pahala, tidur bersama jadi pahala, melakukan hubungan nikah
mengejar hubungan suami istri, pahala, pahala, dan pahala. Itulah saking banyaknya pahala orang yang menikah, maka dia disebut dengan nisfuddin. Bahkan ketika terjadi proses pernikahan, pintu langit terbuka. Maka kalau kita menghadiri pernikahan siapapun, pernikahan saudara dan lain sebagainya, langsung akad nikah, banyak-banyaklah berdoa. Orang tua doakan anak-anak kita yang sedang menikah itu, ya Allah, jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Pintu langit sedang terbuka ketika itu. Saking Allah ridho kepada orang yang menegakkan sunnah Nabi yang bernama nikah ini. Nah, itulah sebabnya Nabi mengistilahkan nikah ini dengan separuh agama. Lalu separuhnya lagi apa? Separuhnya lagi digenapkan dengan peribadatan. Genapkan dengan sholat yang baik, dengan puasa yang sempurna, dengan zakat, infak, sedekah, dengan haji dan umroh kita. Maka sebagian ulama mengibaratkan orang yang menikah yang benar-benar niatnya ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah-sunnah dan menegakkan syiar Islam, maka separuh kakinya, satu kakinya sudah berada di pintu surga. Tinggal dia seret lagi yang satu kakinya melalui ibadah-ibadah yang dia lakukan dengan ketekunan beribadah. Insya Allah begitu. Separuh agama karena memang banyaknya pahala orang menikah itu. Separuhnya lagi sempurnakan dengan peribadatan yang diwajibkan atas kita. Maka subhanallah, ini hebatnya pahala orang menikah. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Ibu Susi sudah puas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh dijawab di kolom chat. Jadi memang luar biasa sekali ya, banyaknya pahala untuk orang menikah. Jadi untuk ini ada mahasiswa-mahasiswa yang belum juga, atau ada dosen-dosen yang belum, untuk segera dipersiapkan gitu, segera dipersegerakan gitu, ya. Untuk menikah, karena pahalanya sangat luar biasa sekali. Dan yang sudah menikah ya berusaha keras untuk menggali pahala tadi. Ya. Oke, ada lagi yang pertanyaan dari kolom chat atau dari mau langsung? Silakan dari para peserta atau para hadirin. Jika belum, mungkin saya sedang bertanya ya, Ustaz ya. Saya agak pertanyaan menarik nih, Ustaz. Nah, kalau saya izin boleh bertanya, sambil menunggu juga pertanyaan yang lain. Jadi dari salah satu yang saya sampaikan tadi bahwa imam itu atau disingkat berarti kepala keluarga, yaitu harus berilmu. Nah, ini kadang-kadang saya juga suka melihat dan sudah jadi pengetahuan umum bahwa untuk kadang-kadang orang ayah atau orang itu khususnya dalam ilmu agama tuh tidak semangat mengkajinya dibandingkan ibu-ibu. Jadi kebanyakan pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak. Nah, itu gimana Ustaz? Menurut Ustaz nih, dan ini harus gimana sebagai seorang ayah, kalau di sini sudah ada yang jadi ayah, seorang suami, kalau ada suami atau calon-calon suami ini menghadapi itu gitu, karena ke depan kan kita harus berilmu gitu. Gimana Ustaz menanggapi fenomena itu? Ya, fenomena sholat berjamaah, kita laki-laki lebih diutamakan di masjid. Sebetulnya bagaimana kita supaya semangat ke masjid, supaya semangat berjamaah ke masjid adalah dengan mengetahui keutamaan fadilah berangkat ke masjid, berjamaah di masjid. Sehingga lihatlah, begitu banyak hadisnya. Begitu banyak hadis, di antaranya siapa yang berwudu dengan sempurna dari rumah, kemudian dia berangkat ke masjid, satu langkah kakinya mengangkat derajatnya di hadapan Allah, satu langkah kakinya menggugurkan dosa. Subhanallah, kalau kita memahami dengan baik saja hadis satu ini saja, subhanallah, alangkah banyak dosa kita yang gugur karena langkah kaki kita ke masjid. Alangkah bagusnya derajat kita di hadapan Allah karena langkah kaki kita di masjid. Ya kan? Kemudian lihat lagi dalam hadis, seandainya kata Nabi satu masjid tidak ada yang khusyuk cuma imam saja, maka dianggap khusyuk semua semasjid. Kalau seandainya semasjid nggak ada yang khusyuk, termasuk imamnya juga nggak khusyuk. Kalau barisannya lurus, rapi, rapat, maka dianggap sempurna sholat berjamaah itu. Sempurna, pahalanya sempurna. Walaupun nggak ada yang khusyuk satupun. Tapi barisannya rapi, rapat, bersih, maka dianggap sempurna sholat berjamaahnya. Sempurna pahala berjamaah. Kalau di rumah, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan itu?
Maka subhanallah, motivasi-motivasi ini yang perlu kita tanamkan di hati kita supaya kita bersemangat berangkat ke masjid. Semangat. Bahkan mengomentari sholat isya dan sholat subuh, apa kata Nabi? Seandainya kalian tahu keutamaan sholat isya dan subuh ke masjid berjamaah, maka kalian akan datang walaupun harus merangkak ke masjid. Saking fadilah. Lihat kalau sholat subuh saja, ya kan? Rakaat al-fajri khairum minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisi. Ini sholat qobliyahnya. Lalu bagaimana dengan sholat subuh? Bagaimana dengan sholat subuh? Jadi kalau ini kita pahami, maka kita akan bergegas pergi ke masjid. Berjamaah ke masjid. Tidak ada kata-kata bermalas-malasan ke masjid. Kita akan berlomba-lomba ke masjid. Kenapa? Karena fadilahnya yang luar biasa. Cuman kadang ya itulah kelemahan kita, karena belum tertanam dengan kokoh di dalam hati, sehingga malas-malasan. Ada teman itu, Ustaz, kalau di masjid saya itu Ustaz, minimal 2 shop sholat subuh itu Ustaz. Wah hebat dalam hati saya, hebat. Masjidnya luas, 1 shop itu bisa 100 orang. Kalau 2 shop berarti 200 orang. Hebat dalam hati saya, luar biasa jamaahnya Pak. Kalau sholat subuh saja sampai 200 orang. Iya Ustaz, minimal 2 shop Ustaz. 1 imam, 1 makmum. Cuma berdua jadi jamaahnya. Nah ini masalah. Padahal luar biasa seharusnya memang kita mengutamakan sholat berjamaah di masjid. Jadi kita sholat di rumah itu dalam keadaan benar-benar terpaksa saja. Kalau tidak terpaksa, kita tidak sholat berjamaah di rumah, tapi di masjid. Untuk kita khusus kaum laki-laki. Tapi kalau kaum wanita ini tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan. Yang mau ke masjid, tidak boleh kita larang. Yang tidak mau ke masjid juga nggak boleh kita paksa supaya dia ke masjid. Wanita diberikan kelonggaran rukhsah untuk kaum wanita karena menghindari fitnah kalau ke masjid. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, keutamaan berjamaah di masjid para laki, dan ini ada titipan sponsor ya untuk para peserta untuk mengisi, mohon kesediaan untuk mengisi presensi yang linknya atau tautannya ada di kolom chat. Silakan mengisi, dan harapan untuk kita untuk memantau ya. Oke, baik. Dan untuk agar depannya makin konsisten kajian kita ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Dan itu ada yang jawab saya. Ada pertanyaan? Oke, ada dari Hafid. Bagaimana menyikapi permasalahan rumah tangga yang datang ketika iman kita sedang dalam keadaan futur? Ini ada masalah iman kita lagi futur, gimana? Kadang memang masalah itu muncul karena permasalahan. Sebenarnya bukan masalah. Dalam rumah tangga itu memang banyak pernik-perniknya. Tapi ketika iman kita kuat, iman lagi bagus, maka masalah itu menjadi ringan kita menyikapinya. Acap kali masalah Allah berikan, masalah-masalah yang tidak menyenangkan itu Allah berikan pada kita, sebetulnya sebagai pengingat bagi kita, bahwa kita sedang tidak baik iman. Sedang tidak bagus ibadahnya. Itu sarana Allah mengingatkan kita sebetulnya. Sarana Allah mengingatkan kita. Lalu bagaimana kalau seandainya iman lagi ngedrop, iman lagi futur, tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga? Jangan mengambil sikap. Jangan mengambil sikap. Lebih baik kita memperbaiki kondisi iman dulu. Jangan diskusi dulu sama istri dalam keadaan iman lagi futur gitu. Kenapa? Acap kali debat kusir. Bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Selip-selip kalau kondisi kita lagi futur, selip-selip keluar kata talak. Keluar kata-kata yang tidak baik, keluar caci maki, keluar sumpah serapah, yang akan menambah keruh masalah, bukan menyelesaikan masalah. Maka ketika iman kita lagi futur, yang pertama kali kita terapi bukan masalah rumah tangganya, tapi kondisi iman kita. Bagaimana? Kasih dia suplemen. Apa suplemen paling baik iman itu? Tahajud, infak sedekah, kasih suplemen supaya dia imannya tidak futur lagi, supaya imannya kembali bugar, kembali sehat. Kalau imannya sudah kembali kuat, sudah kembali ke rel yang benar, insya Allah akan mudah kita menyelesaikan masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ayatnya kan? Siapa yang bertakwa kepada Allah, imannya bagus, takwanya bagus, maka Allah beri dia jalan keluar dari segala permasalahan.
masalah apa yang tidak selesai kalau Allah sudah ikut serta menyelesaikan masalah kita. Nah, maka yang pertama kali kita harus terapi bukan permasalahan rumah tangganya, tapi terapi imannya dulu. Kalau imannya sudah baik, ibadahnya sudah baik, ketakwaannya sudah baik, maka insya Allah semua masalah menjadi kecil. Kita menyelesaikannya menjadi gampang. Seperti itu. Jadi ketika kita lagi putur, jangan mengambil sikap. Jangan banyak diskusi. Kenapa? Akan lebih memperparah keadaan. Terapi imannya dulu. Baru menyelesaikan masalah. Insya Allah begitu. Baik, luar biasa ya. Jadi kita lagi putur, kita lagi emosi ya, kita perbaiki dulu diri kita ya. Nanti insya Allah dengan ketakwaan itu akan muncul dan keluar dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Ya. Baik, terima kasih dari M. Hafiz itu jawabannya. Semoga cukup ya. Lalu ada juga dari Pak Arif. Ini bagaimana saat indikator ketika indikator sakinah gitu. Jadi apa indikator atau apa tanda-tanda atau apa yang bisa kita ukur dari dalam sakinah dalam rumah tangga itu? Apakah ini rumah tangga kita sudah sakinah atau belum? Itu sebagai apa indikator? Bagaimana indikatornya? Sakinah itu maknanya adalah tenang. Tenang, tentram, adem, ayem, gitu. Itu makna sakinah. Maka indikator rumah tangga kita sakinah itu tidak sering terjadi konflik. Tidak konflik berkepanjangan yang bikin kita nggak nyaman, bikin kita nggak tenang, bikin kita gelisah, bikin kita nyari hiburan di luar, bikin kita mencari pelarian. Nah itu indikasi tidak sakinah. Keluarga yang sakinah itu bukan berarti keluarga yang tidak banyak masalah. Rumah tangga Rasulullah itu banyak masalah? Banyak. Bagaimana beliau harus memimpin umat, harus berbagi waktu dengan istrinya untuk umat. Bagaimana beliau harus perang, ya kan? Bagaimana keluarga beliau terancam, bagaimana keluarga beliau diintimidasi. Bukan berarti rumah tangga Rasul tidak punya masalah. Artinya, rumah tangga yang banyak masalah bukan berarti dia tidak sakinah. Tapi banyak masalah dalam rumah tangga. Tapi Allah memberinya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Maka itu pun ciri sakinah. Ada masalah bisa dilewatinya dengan baik, menambah keimanannya, menambah ketawakalannya, semakin khusyuk sholatnya, semakin banyak berdoa, semakin rajin dia tahajud. Walaupun banyak masalah, masalahnya menjadikan dia semakin takwa kepada Allah. Maka itu bukan masalah sebetulnya. Nah, indikator kebahagiaan itu tenang. Ada masalah, dia tenang menghadapinya. Dia minta petunjuk Allah. Dia bersama-sama semakin kompak. Dia, istrinya, anak-anaknya menghadapi masalah itu kompak. Sehingga masalah sebesar apapun bisa mereka tunaikan, bisa mereka tuntaskan. Gitu. Sekali lagi, keluarga sakinah itu indikatornya bukan berarti tidak punya masalah. Tidak banyak, bukan. Tapi ketenangan dalam menyelesaikan masalah itu indikasi. Jadi kalau dia mampu menghadapi masalah dengan tenang, gitu. Masalah tidak menimbulkan keributan antara anggota rumah tangga, itu indikator keluarga yang sakinah. Bukan, sekali lagi, bukan keluarga yang sakinah itu keluarga yang tidak punya masalah. Tapi ketenangan batin. Kalaupun ada masalah, bersama-sama mereka menghadapinya. Semakin rukun, semakin lengket keluarga itu. Kenapa? Mereka punya musuh bersama yang harus diselesaikan, harus dituntaskan. Semakin rukun, semakin menitikkan air mata dalam berdoa, saling doa mendoakan di tahajud di malam yang sunyi. Ketenangan. Suami istri, kalaupun ada masalah, mudah mereka menyelesaikannya. Anak-anak punya masalah, gampang mereka menuntaskannya. Dengan mertua akur, dengan kakak ipar, rukun, dengan adik ipar, akrab. Subhanallah. Itulah indikator kalau keluarga kita keluarga yang sakinah. Ibadahnya semakin tekun, hati semakin nyaman, insya Allah itu indikator keluarga sakinah. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di pertanyaan dari Pak Arif ya tentang indikator dan memang bukan berarti tidak ada masalah ya. Kadang-kadang memang masalah itu bumbu ya. Jadi kalau ada masalah itu kan makin asik gitu kan yang bisa kita hadapi dengan tenang dari intinya. Baik, ada lagi pertanyaan dari Pak Malfi ya. Izin bertanya, Ustaz, doa yang sering diucapkan pada pasangan, yaitu agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai calon suami pada nantinya, ikhtiar apa yang bisa kita persiapkan dan lakukan? Ini untuk para calon suami mungkin ya.
Ya, ikhtiar apa nih persiapan itu? Ya, doa yang sering diucapkan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul doa itu. Di samping doa yang barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'akum fi khair, itu pun bagian dari doa-doa pengantin. Doa-doa dalam mendoakan orang yang berumah tangga. Benar, sakinah artinya tenang. Mudah-mudahan dia menjadi keluarga yang sakinah. Mohon maaf, orang kalau sendiri nggak tenang jiwanya. Fitnahnya banyak, ya kan? Suami bergejolak nafsunya, laki-laki bergejolak nafsunya. Itu menyebabkan tidak tenang. Nah, harapannya setelah menikah akan tenang jiwanya. Akan tenang jiwanya, ya kan? Ada teman mereka curhat, ada teman yang dipercayai, ya, yang menjadi tenang hatinya. Itu yang didoakan supaya dia menjadi tenang, tentram hatinya setelah berumah tangga. Karena akan lebih fokus lagi meninjau masa depan. Tujuan dalam hidup akan semakin lebih jelas lagi, ya kan? Orang yang sudah menikah. Kemudian mawaddah, kasih sayang, cinta. Nah, mawaddah ini beda dengan mahabbah. Kalau mahabbah itu mencintai bunga, bunga-bunganya, manis-manisnya, gulalinya. Yang namanya mahabbah itu mencintai sesuatu yang menyenangkan. Mencintai cantiknya, mencintai body yang aduhai, mencintai. Nah, itu mahabbah. Tapi kalau mawaddah lebih dalam dari itu. Maka Allah dalam ayat Ar-Rum ayat 21 itu menggunakan kata-kata mawaddah. Apa mawaddah itu? Cinta yang penuh gelora dan menerima baik dan buruknya, kelebihan dan kekurangannya. Itu mawaddah. Maka ketika kita menikah, kemudian kita mampu menerima kelemahan-kelemahan pasangan kita. Oh, kita fokus pada kelebihannya. Istriku ini punya kelebihan ini, dan ini. Sehingga menyenangkan hati kita. Apa kelemahannya? Itu tidak bikin kita suntuk. Kelemahannya itu menjadi tugas kita untuk menutupinya. Untuk saling melengkapi. Itu mawaddah namanya. Jadi bukan dikeluh kesahkan, saya salah pilih, nggak tahu istri saya itu begini. Nah itu tidak mawaddah itu. Pengen enaknya aja, itu tidak mawaddah, itu mahabbah. Tapi kalau mawaddah, dia akan menerima pasangannya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya sekaligus. Dia terima itu. Dan yang ketiga doa itu warahmah. Rahmah ini kasih sayang. Nah kasih sayang inilah yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Warahmah inilah yang acap kali mengiringi keluarga-keluarga sampai aki-aki nini. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah ompong, yang sudah tua, yang sudah uzur itu. Apalagi gelora cinta, apalagi yang mereka bisa kobarkan. Ya kan? Yang ada pada diri mereka tinggal warahmah, kasih sayang. Dia tetap sayang pada pasangannya. Walaupun pasangannya itu sebenarnya sudah nyaris tidak punya kelebihan sedikit pun. Gantengnya sudah lama hilang, kekuatannya sudah lama punah, ya kan? Harta karena sudah pensiun tidak banyak lagi pula. Istri juga demikian, sudah tua, sudah keriput, sudah tidak aduhai lagi, cantiknya sudah lama punah, tapi dia masih sayang senantiasa, sayang dan sayang. Itulah warahmah yang bersumber dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang kita doakan supaya pengantin-pengantin itu mendapatkan hal seperti itu. Insya Allah begitu. Bagaimana kita mencapainya? Ya kita mencapainya dengan berdoa. Minta kepada Allah supaya pasangan kita itu menjadi pasangan yang menjadi mitra kita untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Berdoa tentu doa dan usaha. Kita lihat bagaimana keluar. Kalau bahasa Indonesia sebetulnya bebet, bobot, bibit, bebet, bobot itu bagus. Dia keturunan siapa? Ada keturunan orang soleh apa enggak? Ya kan? Karena biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dia keturunan orang soleh. Kemudian gimana ibadahnya? Oh ternyata sholatnya bagus. Bagaimana adabnya, sikap-sikapnya. Kalau itu sudah clear, itu bagian dari usaha kita. Usaha manusiawi. Usaha manusiawi. Jadi usaha-usaha kita seperti itu. Kita lihat keturunan siapa, bagaimana ibadahnya, bagaimana dia hidup di lingkungan yang kayak mana. Itu perlu kita selidiki ketika kita mencari pasangan. Insya Allah seperti itu. Ya baik, jadi hikmah ya dari doa yang biasa dibacakan itu tentang sakinah, mawaddah, warahmah dan ikhtiar yang bisa kita lakukan tadi. Dan ini mungkin juga selaras dengan pertanyaan dari saudari Maya Rizka ini yang bagaimana kita melihat calon suami atau istri yang bisa membawa rumah tangga ke sakinah itu. Ya seperti tadi kita lihat yang pertama keturunannya. Dia keturunan orang soleh apa enggak? Karena kalau dari keluarganya soleh, fa insya Allah
Dari kecil dia sudah biasa melihat kesolehan-kesolehan. Sudah dibiasakan untuk melakukan, insya Allah seperti itu. Yang kedua, kita lihat ibadahnya. Oh, dia dari keturunan orang baik-baik. Ibadahnya bagus nggak? Karena bisa jadi ada keturunan orang baik-baik, tapi ibadahnya tidak bagus. Nah, dia keluar dari jalur kebaikan itu. Ada pemberontakan di jiwanya sehingga dia malas melakukan ibadah. Maka dia lihat bagaimana ibadahnya, terutama ibadah-ibadah mahdohnya. Kalau calon suami sebetulnya, nggak apa-apa kita selidiki di masjid dekat rumahnya. Ini pemuda yang akan saya ambil jadi anak menantu misalnya. Ini rajin sholat ke masjid apa enggak, terutama sholat subuhnya. Sebab Nabi mengatakan, siapa yang sholat subuh 40 hari berturut-turut di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka saksikanlah dia bebas dari penyakit munafik. Itu jaminan dari Rasulullah. Maka boleh kalau kita cari menantu, lihat sholat subuhnya bagus apa enggak. Kalau sholatnya sudah acak-acakan, akan sangat tipis harapan kita, dia akan menjadi mitra kita untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lihat ibadahnya. Yang ketiga, lihat adabnya tadi. Lihat sikapnya dalam menghadapi orang yang lebih tua, sikapnya dalam menghadapi orang yang lebih muda. Bagaimana adab dia dalam teman sebaya, adab dia dalam majelis, adab dia dalam bertanya. Adab ini penting. Karena adab ini pembiasaan. Pembiasaan. Semakin dibiasakan dia dengan adab-adab yang baik, akan tertanam itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 3 hal itu yang mungkin paling mudah kita menyikapinya. Lihat keturunannya, kemudian lihat nasabnya, kemudian lihat ibadahnya, terutama ibadah-ibadah mahdohnya. Yang ketiga, adab dalam kesehariannya. Insya Allah kalau 3 hal itu bisa kita lihat baiknya, maka mudah-mudahan rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah. Diawali dari itu. Luar biasa ya ini untuk tipsnya untuk yang sedang memilih ya. Bagaimana kita melihat adabnya, juga melihat bagaimana keturunannya. Lain-lain halnya tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini juga ini pertanyaan terakhir pamungkas sebelum kita tutup. Ini menarik dari Pak Reza. Ya. Ini Pak Reza bertanya bagaimana membentuk suasana keluarga lingkungan Islami, padahal tidak berada di lingkungan yang maksudnya tidak berada di lingkungan Islami, karena tantangannya itu luar biasa. Jadi kalau boleh info nih, Pak Reza nya sedang kuliah di Korea, jadi memang mungkin lingkungannya jauh dari lingkungan Islami ya, karena orang Islam juga kurang banyak gitu. Itu bagaimana nih menyikapinya untuk keluarga Islam? Ya, untuk Pak Reza, jangankan di Korea yang memang bukan masyarakat yang Islami. Di Indonesia saja yang masyarakat yang mayoritas Islam, tapi kadang acap kali tidak Islam. Ya kan? Masyarakatnya Muslim, tapi jauh dari sikap Islam. Bagaimana kita membentuk keluarga, berusaha menjadikan keluarga kita itu seislami mungkin, walaupun kita tidak berada di lingkungan yang Islami. Nah, maka edukasi. Kata kuncinya edukasi. Jadi bagaimana kita senantiasa belajar. Libatkan pasangan kita, libatkan anak-anak kita dalam menyikapi kondisi-kondisi yang ada. Banyak-banyak diskusi. Oh, ternyata orang begini. Kalau orang yang Islami yang diberikan oleh Allah seperti ini. Orang yang tidak bersikap Islami yang Allah berikan seperti ini. Ending-endingnya akan kelihatan. Edukasi. Edukasi buat diri kita, edukasi buat pasangan kita, edukasi buat anak-anak kita. Sehingga kalau bahasa pelatihan itu ada manajemen keuntungan. Orang dulu menyebutnya dengan ambak. Apa manfaatnya bagiku? Sehingga ini akan tertanam dalam jiwanya. Kalau saya melakukan ini, yang akan saya dapatkan ini. Kalau saya melakukan ini, yang akan saya dapatkan ini. Nah, manajemen keuntungan itu menjadi kebutuhan akhirnya. Jadi kebutuhan. Oh, kalau saya melakukan ini akan begini. Yang pertama, berdiskusi, banyak-banyak edukasi. Yang kedua, manajemen keuntungan. Kalau saya melakukan ini, keuntungannya ini. Kalau saya melakukan ini, keuntungannya ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, diskusi, kemudian tanamkan manajemen keuntungan. Yang ketiga, mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang kecil. Adab-adab yang diajarkan Nabi, sunnah-sunnah dalam keseharian Nabi, mulai kita praktekkan. Sehingga kita akan memunculkan cinta kepada sunnah. Nah, cinta kepada sunnah inilah yang akan membimbing kita untuk melakukan hal-hal besar. Setelah kita melakukan hal-hal kecil dalam perkara-perkara sunnah. Kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, Pak Insya Allah. Pak Insya Allah. Walaupun kita berada di lingkungan yang tidak Islami, mudah-mudahan. Di luar kita melihat begitu banyak yang tidak Islam, tapi ketika pulang kita akan kembali charger lagi itu jiwa kita. Kenapa? Karena di rumah
kita mempraktekkan adab-adab Islami dalam kehidupan kita berumah tangga. Insya Allah 3 hal itu mencukupi insya Allah. Kan bukan hanya tadi ya, tapi kita di Indonesia juga menghadapi tantangan yang serupa ya. Dan memang bagaimana kita membentuk keluarga itu sebagai cas ya, yang beraktivitas di luar, balik dari keluarga, komunitas keinginan kita juga jadi tantangan ya. Begitu sudah dilaksanakan akan luar biasa. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Pak Reza ya. Belum nanti kita tutup, ada satu juga izin satu pesan sponsor dari masjid. Jadi memang di masjid ini ada program tabungan kurban. Jadi silakan rekan-rekan yang ingin berpartisipasi bisa mengontak Bapak Pak Murozi dan Pak Heru ya. Bagaimana kita bisa menyicil kurban kita dari sekarang. Kemarin kan baru kurban. Sekarang kita sudah bisa nyicil sehingga ringan gitu nanti kita berkurban. Jadi tidak tiba-tiba ada hal yang memberatkan dan kita tidak berkurban. Nah, nanti juga akan ada flyernya di grup ya, atau di masjid akan dilihat. Oke, jadi sudah masuk ke penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih ya, pada rekan-rekan sekalian atas kehadirannya dan juga pada Ustadz Edison atas kehadirannya dan juga meluangkan waktunya. Mohon izin juga silakan dari Ustadz untuk memberikan kata penutup dan juga memimpin doa kegiatan kali ini. Silakan. Ya, sebagai kata penutup, kita semua berharap rumah tangga kita ini, pasangan kita adalah pilihan Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan pilihan Allah ini bisa kita terima dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan dia mitra kita untuk benar-benar bersama dengan dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan dia menjadi mitra kita untuk mendapatkan surganya Allah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير يا من باجابته جدير انك على كل شيء قدير حاجتنا اليك كثير حاجتنا اليك كثير يا الله حاجتنا اليك كثير وانت عالم بها وبصير ultuf fi majarud bihil maqadir wa dabbirna bi ahsani tadbir fi kulli khairin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa auladana hafizul Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana hafizul Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana hafizul Qur'an. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Segala puji bagimu ya Rabb. Kau pilihkan pasangan terbaik untuk kami ya Rabb. Maka ya Allah, jadikanlah pasangan ini menjadi sumber syukur kami kehadirat-Mu ya Allah. Sehingga dengan syukur itu kau tambahkan nikmat kami dalam rumah tangga ya Rabb. Kau tambahkan sakinah mawaddah warahmah dalam hati kami. Sehingga ini menjadi modal kami untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya hatta al-akhirah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, titipkan di rumah kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Anak-anak yang ahli sujud, anak-anak yang ahlul Quran, anak-anak ya Allah yang santun tutur katanya pada kami orang tua. Anak-anak yang menjadi sumber pahala buat kami orang tuanya ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari anak-anak yang menjadi ujian berat bagi kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari anak-anak yang dirusak oleh zamannya, dirusak oleh pergaulannya, dirusak oleh orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Ya Allah, lindungi putra-putri kami ya Rabb. Lindungi lahir dan batinnya ya Allah. Lindungi imannya ya Allah. Beri hidayah sebanyak-banyaknya ya Rabb, agar dia menjadi anak yang mampu menjadi harapan kami, untuk menjadi sumber pahala bagi kami dunia dan akhirat kami. Ya Allah,
perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Atau maulana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kembali bersama Ustaz atas doanya dan juga atas materi yang luar biasa. Juga terima kasih kepada panitia maupun juga para peserta dan hadirin yang sudah hadir. Kami atau saya mewakili juga panitia dan segenap pengurus DKM mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada hal-hal yang itu kurang berkenan, dan harapannya nanti juga bisa bergabung lagi ya dengan acara kajian dosen dan teknik yang insya Allah akan kita rutinkan ya setiap bulan. Itu saja, terima kasih. Kita doa sama saya tadi dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Live ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semua. Silakan.